Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Natania Kristi dengan nomor NPM 0211230024 dari kelas 3A Manajemen. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana komunikasi mempengaruhi bisnis. Komunikasi merupakan salah satu pilar penting dalam dunia bisnis. Baik atau buruknya komunikasi dalam suatu perusahaan akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan bisnis tersebut. Ada beberapa cara bagaimana komunikasi mempengaruhi bisnis, yaitu dengan membangun hubungan yang kuat, meningkatkan efisiensi kerja, serta meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang baik adalah investasi yang sangat penting bagi setiap bisnis. Dengan komunikasi yang efektif, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya, membangun hubungan yang kuat, dan meraih kesuksesan jangka panjang. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, gagasan, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal, melalui simbol atau sinyal untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sederhananya, komunikasi bisnis adalah segala bentuk interaksi yang terjadi dalam lingkungan bisnis, baik itu antara individu, tim, atau dengan pihak eksternal seperti pelanggan atau mitra bisnis. Proses berbagi informasi dalam bisnis adalah suatu kegiatan yang dinamis dan berkelanjutan. Keberhasilan suatu bisnis sangat bergantung pada seberapa efektif informasi dapat dibagikan dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Keterlibatan individu dan kelompok dalam komunikasi bisnis sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dengan memahami peran masing-masing pihak dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk komunikasi. Kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan mencapai hasil yang lebih baik. Manfaat komunikasi yang efektif yaitu dengan meningkatkan produktivitas. Dalam komunikasi yang efektif berarti menjadikan komunikasi sebagai alat untuk mencapai hasil yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Sederhananya, kita ingin agar setiap interaksi atau pertukaran informasi yang terjadi di tempat kerja dapat memberikan kontribusi langsung pada pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, membangun kepercayaan. Dalam komunikasi yang efektif berarti menciptakan suatu kondisi di mana pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, dipahami dengan benar, dan meyakinkan penerima. Hal ini melibatkan lebih dari sekedar menyampaikan informasi, tentang membangun hubungan yang kuat berdasarkan saling pengertian dan rasa saling percaya. Kemudian ada meningkatkan kepuasan pelanggan dalam komunikasi yang efektif. Berarti menggunakan komunikasi sebagai alat untuk pelanggan merasa puas dan senang dengan produk atau layanan yang mereka terima. Hal ini melibatkan lebih dari sekedar memberikan informasi, tentang membangun hubungan yang positif dan berkelanjutan dengan pelanggan. Resiko komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang tidak efektif adalah suatu situasi di mana pesan yang disampaikan tidak sampai atau tidak dipahami dengan benar oleh penerima. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari cara penyampaian pesan yang kurang jelas hingga perbedaan persepsi atau gangguan dengan saluran komunikasi, seperti miskomunikasi, kerugian finansial, kerusakan reputasi, kehilangan pelanggan, dan produktivitas menurun. Hambatan yang menghambat komunikasi seperti perbedaan budaya, hierarki organisasi, bahasa yang berbeda, teknologi yang tidak memadai, serta kurangnya empati. Dengan memahami berbagai hambatan komunikasi, kita dapat lebih proaktif dalam mencegah dan mengatasi masalah komunikasi yang mungkin timbul. Komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Cara meningkatkan komunikasi bisnis yaitu dengan aktif mendengarkan, memberikan umpan balik yang konstruktif, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, dan memanfaatkan teknologi komunikasi. Perlu diingat bahwa komunikasi adalah proses dua arah. Selain menyampaikan pesan, kita juga harus aktif mendengarkan, memahami perspektif orang lain dengan terus berlatih dan meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Kita akan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja kita, klien, dan mitra bisnis.
Kesimpulan dari penjelasan yang saya bahas yaitu komunikasi adalah fondasi yang tak tergantikan dalam dunia bisnis. Investasi waktu dan upaya untuk membangun komunikasi yang efektif adalah sebuah keputusan bisnis yang sangat bijaksana. Dalam lanskap bisnis yang terus berubah, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, persuasif, dan adaptif menjadi semakin krusial. Dengan terus belajar dan beradaptasi, kita dapat memastikan bahwa komunikasi kita selalu relevan dan efektif dalam mencapai tujuan bisnis. Dalam kata lain, komunikasi bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan kunci untuk membangun hubungan, menjalin kepercayaan, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.